Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Dara Pipa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4B. Di sini saya akan mereview dua buah buku yang berjudul The History of the Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran untuk memenuhi tugas kajian tari Al-Quran. Di dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, kaum muslimin dan Al-Quran, penghafalan dan pembacaan Al-Quran, dalam bab 4 telah diperlihatkan bahwa bentuk paling awal dari proses interaksi antara generasi pertama Islam dan kalam ilahi adalah penghafalan wahyu-wahyu yang diterima Nabi. Bentuk tulisan Arab ketika itu secara teknis dikenal sebagai scriptio defectiva yang lebih merefleksikan dirinya sebagai alat untuk memudahkan hafalan. Telah menunjang proses pemeliharaan berbumdi ke dalam dada-dada manusia. Bahkan terminus teknikus yang digunakan untuk menunjukkan proses pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi, yakni Jamul Quran, juga mencakupkan hafalan sebagai salah satu kandungan maknanya. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Belakangan ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid bin Ibnu Sabit juga telah memanfaatkan dada-dada manusia, yakni hafalan sebagai sumber kodifikasi di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Setelah penyebarluasan salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Bentuk scriptio defectiva yang digunakan ketika itu untuk menjalin Al-Quran memang menyulitkan orang untuk berpijak semata-mata pada teks dalam pembacaan Al-Quran. Lantaran kelemahan scriptio defectiva, sebagian ulama mengungkapkan laporan lainnya bahwa ketika Utsman mendistribusi salinan-salinan mushaf resminya ke berbagai wilayah utama Imperium Islam, ia juga mengirim sejumlah qurra menyertai salinan-salinan itu untuk mengajarkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut bagaimana membaca teks resmi Al-Quran secara tepat. Di dalam buku The History of the Quranic Text, Sejarah Awal Agama Yahudi atau Selayang Pandang, Israel telah ada dalam pikiran Tuhan sebelum penciptaan alam, Gen R1,4, yang mana diciptakannya langit dan bumi hanyalah karena unggulan Israel. Sebagaimana alam tak mungkin wujud tanpa angin, hal itu pun tak mungkin wujud tanpa Israel. Cara terbaik mengkaji kitab suci adalah melakukannya secara kronologis, mulai dengan sejarah keagamaan dan politik agama Yahudi. Catatan-catatan tradisional Yahudi mungkin bisa membuat seseorang terperangah dan shock karena tradisi mereka ternyata penuh dengan praktik-praktik penyembahan berhala, paganisme, dan seringnya pengingkaran terhadap keesaan Tuhan. Tujuan utama saya di sini ingin menunjukkan bahwa para pemeluk awal agama Yahudi tidak suka mengikuti Nabi Musa atau risalahnya. Banyak cerita-cerita tradisional yang menggambarkan pendapat-pendapat orang Yahudi awal yang tak senang terhadap nabi-nabi mereka dan mengungkapkan konsepsi-konsepsi yang memprihatinkan tentang Tuhan. Dan setelah memaparkan beberapa di antaranya, saya akan beranjak ke sejarah raja-raja Israel dan Yahudi dan kehidupan mereka yang penuh dengan penyembahan berhala. Hal ini akan memberikan satu sketsa kepada pembaca tentang suasana tempat perjanjian lama atau PL telah menjadi korban selama berabad-abad dan pada akhirnya telah mengurangi harapan kemungkinan terpelihara secara meyakinkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.